Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Kemarin itu pada saat rapat dengan Bapak Ibu kemarin, lalu terkait dengan pemeriksaan, Ibu sudah kumpulkan RPP-nya, saya sudah periksa sesuai kesepakatan dengan Ibu. Itu boleh tidak? Saya mensupervisi Ibu. Lalu Ibu boleh tentukan hari apa, Ibu sudah pelajaran apa yang berapa. Jadwal itu Ibu ketemu bikin beta pas dapat di hari Senin gitu. Pas hari Senin itu beta ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu materinya itu terkait dengan pembuatan naskah, membuat kalimat panjang dalam sebuah naskah gitu. Oh iya. Jadi tujuan dari supervisi yang kemarin kita buat itu rencananya, terus untuk menyepakati hal itu tujuannya bukan untuk mencari kesalahan dari apa yang Ibu buat itu kelas, atau bukan untuk mau menghakimi Ibu atau mau membuat Ibu tidak nyaman dengan apa yang Ibu terbuat di kelas, tetapi hanya untuk melihat Ibu mengaitkan apa proses pembelajaran yang Ibu buat di dalam kelas dengan mengerti kelas. Iya. Jadi apakah Ibu sudah siap untuk diobservasi? Siap Bu, saya siap diobservasi. Oh iya. Jadi dari tadi yang Ibu sudah buat itu sudah kesepakatan tadi untuk hari Senin. Senin. Saya hari Senin Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh tadi konsepnya apa tadi itu? Materinya membuat kalimat dalam bentuk narasi. Jadi dari materi membuat kalimat dengan bentuk narasi itu tujuan apa yang dicapai dari materi itu? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik itu mengetahui apa yang itu kalimat narasi. Kemudian peserta didik mampu untuk membuat kalimat narasi secara sederhana. Oh iya. Jadi Ibu punya tujuannya itu untuk membuat peserta didik bisa mengetahui metode apa yang bisa Ibu pakai sehingga menurut Ibu pembelajaran itu bisa berhasil atau bisa dipahami oleh siswa. Dalam penyusunan rencana pembelajaran itu Bu, saya menggunakan metode dengan problem based planning. Saya menayangkan sebuah tayangan yang nantinya akan saya pertontonkan kepada siswa, kemudian saya akan membagikannya menjadi kelompok. Mereka akan berdiskusi berdasarkan hasil tayangan yang mereka lihat. Oh iya. Jadi Ibu membuat tipe kelasnya seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang Ibu rancang, kira-kira persiapan apa yang harus dibuat Ibu? Yang pertama saya akan membuat rencana pembelajaran. Kemudian saya mempersiapkan media pembelajaran. Medianya sudah saya siapkan, laptop, kemudian proyektor karena nantinya akan saya tayangkan dalam bentuk video. Kemudian saya membuat LKPD untuk menguji asesmen. Itu saya mulai dari awal dan mengakhirinya dengan asesmen dan refleksi. Oke, Ibu sampai kita bikin hari Senin. Iya, Ibu diobservasi. Iya Bu, saya siap. Ya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Ibu, tadi saya sudah di kelas dengan Ibu, sama-sama lihat Ibu melakukan proses pembelajaran dengan murid di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran yang sebegitu Ibu rancangkan itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang Bu, sangat senang Bu ketika pembelajaran tadi di kelas. Iya, untuk
kelihatan semangat. Jadi kalau begitu, apakah menurut ibu, apa yang ibu buat, apa yang ibu rancang atau tujuan pembelajaran yang ibu buat itu sudah tercapai atau sudah bisa dipahami oleh murid-murid semua? Kalau secara 100% tujuan pembelajaran yang ingin saya capai belum tercapai, Bu. Belum tercapai Kenapa karena ya? tadi dalam pekerjaan kelompok masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang termotivasi untuk bekerja sama di dalam kelompok. Iya, siswa kurang termotivasi. Bagaimana cara ibu untuk mengatasi hal tersebut atau cara strategi bagaimana yang ibu buat sehingga siswa itu bisa fokus dalam proses pembelajaran? Nantinya pada pelajaran minggu depan saya akan lebih khusus memperhatikan peserta didik yang tadi kelihatan kurang termotivasi. Maksudnya saya akan memberikan bimbingan khusus dengan lebih fokus memperhatikan mereka di dalam pekerjaan kelompok. Tadi kan saya lihat ibu putar video nih untuk menarik minat apa yang ibu jelaskan untuk siswa. Jadi dari pemutaran video tadi ibu buat itu, saya lihat ibu kayaknya tidak menilai siswa, tapi ibu berdiri di tempat. Bagaimana sampai, maksudnya apa yang maksudnya kenapa sampai ibu tidak untuk kesana? Kesalahan saya itu yang pertama, saya tidak memberikan asesmen awal yang baik. Maksudnya saya tidak membagi kelompok itu dalam bentuk yang heterogen, sehingga ada salah satu kelompok itu saya mencampurkan yang memiliki kompetensi yang lebih dengan yang lemah, sehingga yang pada akhirnya di dalam kelompok itu ada beberapa siswa yang kelihatan dia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan teman lain, sehingga dia menjadi kesulitan. Kemudian LKPD yang saya buat juga tidak beragam karena saya tidak mengukur kemampuan dan kebutuhan peserta itu. Berarti instrumen apa penilaiannya, LKPD-nya, terus asesmennya yang harus ibu tingkatkan. Lalu dari asesmennya ibu yang tadi ibu katakan bahwa ibu kurang kena ke asesmennya atau siswa kurang kena ke asesmennya, atau ibu yang mungkin yang tadi ibu jelaskan bahwa ibu kurang tekniknya yang baik, bagaimana cara agar semuanya itu bisa teratasi? Caranya dengan pada pertemuan minggu depan saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu saya akan membuat asesmen awal untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik, dan saya akan membagikan mereka dalam kelompok yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya akan membuat LKPD yang sesuai dengan batas kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak di dalam kelompok. Jadi saya akan membuatnya secara beragam. Ini dan tadi ibu menjelaskan tentang bagaimana cara ibu buat semuanya, asesmennya, terus itu apakah proses pembelajaran yang ibu buat tadi di dalam kelas itu sudah memenuhi apa yang tujuan ibu, kebutuhan belajar peserta didiknya sudah terpenuhi, atau menurut ibu harus ditingkatkan atau harus? Tentunya saya sangat perlu untuk meningkatkan lagi, karena dari hasil asesmen akhir pada akhir pembelajaran tadi ada beberapa siswa yang nilai prestasinya belum mencapai target yang saya inginkan. Berarti nanti ibu buat asesmen terus atur lagi caranya untuk maksudnya untuk perubahan yang kebutuhan peserta didiknya terpenuhi. Berarti ibu harus buat rancang asesmennya lagi, lalu apa yang ibu jelaskan tadi atau strategi yang ibu buat tadi ibu juga harus terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Jadi
Jadi Bu, terima kasih. Ya Bu, Sampai terima kasih Bu Kita- atas begini, Bu. motivasinya, atas semangat. Tapi untuk kelanjutannya ini bisa punya kesediaan hari apa, Bu? Kelanjutannya nanti akan saya persiapkan dengan pembelajaran yang sama supaya Ibu bisa mengetahui dan saya juga bisa merefleksi sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah saya capai. Kira-kira hari apa Bu saya bisa Saya izin Bu mungkin di hari yang sama di minggu depan. Oke, Bu Aji, terima kasih banyak atas Iya, Bu. kesediaannya Ibu. Terima kasih atas motivasinya. Terima kasih. Oke.